Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya hormati? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh berkah kepada kita semua. Perkenalkan saya, Dr. Aisyah Rahma, sudah lebih dari 15 tahun mendampingi pasien lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Selama itu, ada satu keluhan yang sering sekali saya dengar dari para pria dok. Kenapa ereksi saya sudah tidak sekuat dulu? Kenapa energi saya cepat sekali habis? Banyak yang mengira penyebabnya semata-mata karena usia. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Salah satu faktor yang paling sering saya temukan justru sederhana, apa yang Bapak makan di pagi hari. Sarapan bukan hanya soal mengisi perut, tapi juga menentukan hormon aliran darah dan vitalitas pria sepanjang hari. Karena itu, di video ini kita akan membahas 7 makanan sarapan paling berbahaya bagi ereksi pria lansia, serta apa yang sebaiknya dipilih sebagai gantinya. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak yang saya cintai, setelah usia melewati 60 tahun, banyak pria mulai merasakan perubahan besar pada tubuhnya. Salah satunya adalah berkurangnya kekuatan ereksi energi yang cepat habis dan rasa percaya diri yang perlahan memudar. Tidak sedikit pasien berkata, "Dok, mungkin ini memang sudah waktunya saya menua." Padahal, ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa ereksi yang sehat bukan semata-mata soal usia, melainkan tentang kesehatan pembuluh darah, keseimbangan hormon, dan pola makan harian. Jika aliran darah lancar dan hormon testosteron tetap terjaga, pria di usia 60-an bahkan 70-an masih bisa menikmati vitalitasnya dengan baik. Masalahnya, banyak dari kita tanpa sadar memulai hari dengan pilihan sarapan yang keliru. Makanan yang terlihat normal atau bahkan dipasarkan sebagai sehat ternyata justru memicu lonjakan gula darah, peradangan pembuluh darah, dan penurunan testosteron. Semua ini bekerja perlahan diam-diam hingga suatu hari Bapak merasa ereksi semakin jarang, gairah menurun, dan keintiman bersama pasangan menjadi hambar. Itulah sebabnya saya ingin mengajak Bapak melihat lebih dekat apa saja 7 sarapan berbahaya yang sering dianggap sepele, namun sesungguhnya sedang merampas vitalitas pria lansia. 1. Daging, olahan bacon, sosis, ham. Bapak yang saya hormati, mari kita mulai dari makanan sarapan yang paling sering saya temui pada pasien lansia daging olahan seperti bacon, sosis, atau ham. Banyak orang menganggap makanan ini sebagai teman setia, sarapan gurih hangat, dan praktis. Namun, tahukah Bapak, justru inilah salah satu penyebab tersembunyi kenapa ereksi pria di atas 60 tahun semakin melemah. Daging olahan penuh dengan lemak jenuh natrium tinggi dan nitrat kimia yang digunakan untuk mengawetkan dan memperkuat rasa. Zat-zat ini merusak lapisan endotel pada pembuluh darah, lapisan halus yang bertugas menghasilkan oksida nitrat NO. Padahal, oksida nitrat inilah yang membuat pembuluh darah melebar dan mengalirkan darah ke penis sehingga ereksi bisa terjadi. Saya masih ingat seorang pasien berusia 65 tahun. Ia berkata, "Dok, kenapa ereksi pagi saya hilang? Dulu saya sehat-sehat saja." Setelah saya tanyakan, ternyata hampir setiap hari ia sarapan dengan sosis dan ham. Begitu ia mengganti menu sarapannya dengan telur salmon liar dan segenggam kacang, hasilnya luar biasa. Dalam beberapa minggu, energinya membaik, tekanan darah lebih stabil, dan ereksi paginya kembali. Jadi, Bapak jangan biarkan daging olahan merampas vitalitas Anda. Beranikan diri untuk menggantinya dengan protein alami yang menyehatkan.
tubuh dan pasangan Anda akan merasakan bedanya. 2 sereal manis, termasuk yang sehat Bapak yang saya cintai, mari kita lanjut ke makanan kedua, sereal manis. Banyak pria lansia percaya bahwa sereal granola atau cornflakes adalah pilihan praktis dan sehat untuk memulai hari. Apalagi jika kemasannya dihiasi label rendah lemak, baik untuk jantung atau penuh serat. Namun, kenyataannya sebagian besar sereal sarapan justru adalah bom gula tersembunyi. 1 mangkuk sereal bisa mengandung lebih banyak gula daripada sebatang coklat. Saat gula ini masuk ke tubuh, di pagi hari kadar insulin langsung melonjak tajam memicu peradangan, lalu membuat testosteron turun drastis. Tanpa testosteron yang cukup ereksi, akan sulit terjadi energi cepat habis dan suasana hati mudah terganggu. Saya pernah menangani seorang pria berusia 68 tahun. Setiap pagi, ia setia makan sereal dengan susu skim, mengira itu cara hidup sehat. Namun, ia selalu merasa lelah, mudah marah, dan sudah lama tidak merasakan ereksi yang kuat. Setelah kami hentikan kebiasaan sarapan serealnya dan menggantinya dengan protein lemak sehat serta buah rendah gula, hasilnya mengejutkan. Hanya dalam 4 minggu, energinya meningkat, tidur lebih nyenyak, dan vitalitas di kamar tidur pun kembali. Karena itu, hati-hati dengan sereal manis yang tampak tidak berbahaya. Jika ingin sarapan bergizi, pilihlah makanan nyata telur yogurt, tawar full fat buah beri, dan kacang-kacangan. Inilah bahan bakar sejati yang menjaga hormon tetap stabil sepanjang hari. 3. Roti tawar and bagel Bapak. Yang saya hormati, siapa di antara kita yang tidak suka roti panggang hangat atau bagel dengan olesan mentega? Praktis, cepat, dan terasa menenangkan. Namun, bagi pria di atas 60 tahun, roti tawar putih dan bagel dari tepung halus bisa menjadi musuh tersembunyi bagi vitalitas. Tepung putih yang digunakan dalam roti ini hampir seluruh serat dan nutrisinya sudah dihilangkan. Begitu masuk ke tubuh, ia cepat terurai menjadi gula dan menyebabkan lonjakan insulin. Saat insulin melonjak, tubuh mengalami peradangan, testosteron menurun dan produksi oksida nitrat ikut melemah. Padahal oksida nitrat sangat penting untuk melancarkan aliran darah ke organ vital. Saya teringat seorang pasien berusia 72 tahun. Beliau mengeluh, "Dok, saya merasa datar sepanjang hari, bahkan hasrat untuk bersama istri pun hilang." Setelah saya telusuri, setiap pagi ia makan bagel dengan krim keju. Begitu kami hentikan kebiasaan ini dan menggantinya dengan roti gandum utuh berkecambah ditambah telur rebus serta alpukat, perubahan besar terjadi. Energi beliau kembali dan ereksi paginya mulai muncul lagi. Roti tawar dan bagel memang tampak sederhana, tapi efek jangka panjangnya adalah resistensi insulin, berat badan naik di perut, dan arteri mengeras. Jika Bapak ingin tetap kuat, pilihlah karbohidrat utuh yang memberi serat, vitamin, dan mendukung hormon tetap seimbang. Bat jus jeruk kemasan. Bapak yang saya cintai, selama puluhan tahun kita diajarkan bahwa segelas jus jeruk di pagi hari adalah cara sehat untuk memulai hari. Rasanya segar manis dan penuh vitamin C. Namun, sayangnya bagi pria di atas 60 tahun, jus jeruk kemasan bisa menjadi salah satu penyebab tersembunyi turunnya vitalitas dan melemahnya ereksi. Masalah utamanya ada pada gula cair. Proses industri menghilangkan hampir semua serat dari buah jeruk, sehingga yang tersisa hanyalah fruktosa pekat. Begitu diminum gula ini, langsung membanjiri darah, membuat insulin melonjak, lalu menyebabkan testosteron menurun. Tidak hanya itu, lapisan pembuluh darah ikut rusak, sehingga produksi oksida nitrat berkurang. Padahal, oksida nitrat adalah kunci untuk menjaga aliran darah menuju penis. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 66 tahun.
Ia minum jus jeruk setiap pagi selama bertahun-tahun. Hasilnya, ia merasa lemas perut, semakin buncit, dan ereksi perlahan menghilang. Setelah kebiasaan ini dihentikan dan diganti dengan air lemon hangat atau teh hijau, hanya dalam beberapa minggu energinya kembali stabil, berat badan berkurang, dan vitalitasnya pulih. Bapak, jangan tertipu dengan label 100% murni atau tanpa gula tambahan. Faktanya, jus kemasan tetaplah bom gula cair. Pilihlah minuman pagi yang sederhana alami dan benar-benar menyehatkan sirkulasi darah. 5 donat muffin and pastry. Bapak yang saya hormati, siapa yang tidak tergoda dengan donat manis, muffin hangat, atau kue pastry di pagi hari? Rasanya lezat praktis dan seringkali menjadi teman setia secangkir kopi. Namun, bagi pria lansia, makanan ini adalah bom waktu bagi kesehatan ereksi. Masalahnya bukan hanya pada gula tinggi. Donat muffin dan pastry terbuat dari tepung olahan minyak nabati terhidrogenasi serta lemak trans. Kombinasi ini membuat gula darah melonjak cepat, lalu jatuh drastis sehingga tubuh kelelahan dan hormon menjadi tidak seimbang. Lebih buruk lagi, lemak trans merusak pembuluh darah, menghambat aliran darah, serta mengurangi produksi oksida nitrat zat penting untuk menjaga ereksi tetap kuat. Saya pernah bertemu dengan seorang pria berusia 70 tahun yang terbiasa makan muffin setiap pagi. Ia mengira itu hanyalah camilan kecil yang tidak berbahaya. Namun, selama lebih dari setahun, ia tidak pernah merasakan ereksi penuh. Setelah kami hentikan kebiasaan muffin pagi dan menggantinya dengan smoothie protein buah beri, serta segenggam kacang, tekanan darahnya membaik, testosteron naik, dan ereksi perlahan kembali. Bapak, pastry sarapan memang manis di lidah tetapi pahit di tubuh. Jangan biarkan gula dan tepung olahan merampas vitalitas Anda. Gantilah dengan makanan utuh yang benar-benar memberi energi dan menjaga kesehatan jantung serta kejantanan. 6. Margarin and minyak. Terhidrogenasi. Bapak yang saya cintai, mari kita bicara tentang sesuatu yang mungkin masih sering ada di meja makan margarin. Sejak lama, margarin dipasarkan sebagai pilihan sehat karena bebas kolesterol dan ramah jantung. Tetapi, kenyataannya bagi pria di atas 60 tahun, margarin justru bisa menjadi racun halus bagi pembuluh darah dan ereksi. Margarin serta minyak terhidrogenasi dipenuhi dengan lemak trans, lemak buatan manusia yang dirancang untuk memperpanjang masa simpan, bukan kesehatan kita. Lemak trans ini meningkatkan kolesterol jahat LDL, menurunkan kolesterol baik HDL, dan merusak lapisan endotel pembuluh darah. Akibatnya, arteri mengeras, aliran darah terhambat, dan ereksi menjadi semakin lemah. Saya ingat seorang pasien, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun. Ia percaya margarin lebih sehat daripada mentega, sehingga setiap pagi roti panggangnya selalu diolesi margarin. Setelah bertahun-tahun, ia datang dengan keluhan kelelahan libido rendah dan sirkulasi yang buruk. Begitu kami hentikan margarin dan menggantinya dengan minyak zaitun extra virgin alpukat serta mentega dari sapi grass-fed, perubahan besar terjadi. Hanya dalam beberapa minggu, energinya meningkat dan ia mulai merasakan ereksi yang lebih kuat. Bapak, jangan biarkan pemasaran menipu kita. Lemak alami jauh lebih sehat daripada lemak buatan. Pilihlah sumber lemak yang mendukung hormon dan menjaga arteri tetap bersih agar vitalitas tetap terjaga hingga usia senja. 7. Yogurt berperasa low fat atau rendah lemak. Bapak yang saya cintai, makanan sarapan terakhir yang tampak sehat padahal berbahaya adalah yogurt berperasa. Banyak pria lansia memilihnya karena praktis, rendah lemak, dan sering dipromosikan sebagai ramah usus. Namun, faktanya sebagian besar yogurt berperasa
adalah perangkap gula tersembunyi. 1 cup yogurt rasa vanila atau buah manis bisa mengandung 15-25 gram gula tambahan. Gula ini langsung melonjakkan insulin, meningkatkan lemak perut, dan menekan produksi testosteron. Akibatnya, energi menurun, gairah berkurang, dan ereksi menjadi tidak konsisten. Lebih buruk lagi, banyak yogurt low fat justru menghilangkan lemak sehat yang penting untuk menyerap vitamin, menyeimbangkan hormon, dan memproduksi testosteron. Tanpa lemak, baik tubuh pria lansia semakin sulit menjaga vitalitasnya. Saya masih ingat seorang pasien berusia 70 tahun. Hampir setiap pagi, ia sarapan dengan yogurt rendah lemak rasa stroberi. Ia mengira itu pilihan terbaik untuk usus dan jantung. Namun, ia mengeluh lesu libido hilang dan ereksi tidak lagi bisa diandalkan. Setelah saya sarankan mengganti dengan yogurt Yunani, tawar full fat, ditambah buah beri segar, dan taburan biji chia atau flax, perubahannya luar biasa. Energinya kembali tidur, lebih nyenyak, dan kepercayaan dirinya meningkat. Bapak, jangan mudah percaya label rendah lemak atau sehat. Yang tubuh kita butuhkan adalah makanan nyata, alami, dan penuh nutrisi. Dengan pilihan sederhana, vitalitas bisa kembali bahkan di usia 60 tahun ke atas. Bapak yang saya cintai sekarang, kita sudah membahas 7 makanan sarapan yang diam-diam melemahkan vitalitas pria di atas 60 tahun. Daging olahan, sereal manis, roti tawar, and bagel, jus jeruk kemasan donat, and pastry margarin, dan yogurt berperasa. Semua makanan ini tampak biasa, bahkan disebut sehat, namun nyatanya penuh gula tersembunyi, lemak trans, dan bahan olahan yang merusak hormon serta aliran darah. Kabar baiknya, Bapak tidak perlu obat mahal atau suplemen ajaib. Solusinya sederhana, ganti makanan sarapan dengan pilihan alami yang mendukung testosteron, menjaga endotel pembuluh darah, dan memberi energi tahan lama. Berikut 3 langkah praktis yang bisa langsung Bapak lakukan mulai besok pagi. Hindari gula dan tepung olahan. Singkirkan sereal manis, jus kemasan roti putih, dan pastry. Pilih karbohidrat utuh yang berserat seperti oat roti gandum utuh atau biji-bijian berkecambah. Buang lemak trans and margarin. Gantilah dengan lemak sehat, minyak zaitun, extra virgin alpukat, mentega sapi, grass fed, atau segenggam kacang-kacangan. Tambah protein dan lemak sehat di pagi hari. Telur ikan salmon yogurt Yunani, tawar buah beri chia flaxseed, atau smoothie protein akan menjaga gula darah stabil dan mendukung hormon testosteron. Untuk minuman pagi, pilihlah air lemon hangat, teh hijau, atau jus delima encer. Minuman ini membantu hidrasi, melancarkan sirkulasi, dan menyeimbangkan hormon secara alami. Ingat, Bapak usia bukanlah penghalang. Vitalitas bisa kembali jika kita memberi tubuh bahan bakar yang tepat. Mulailah dengan sarapan sederhana sehat dan alami. Pilihan di piring Bapak setiap pagi bisa menentukan energi kepercayaan diri dan keintiman sepanjang hari. Bapak yang saya cintai, ingatlah bahwa menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari amanah Allah kepada kita. Jangan biarkan usia membuat kita menyerah karena vitalitas bisa kembali dengan pilihan yang benar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.